Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Oktaviani, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam pelajaran kimia, yaitu mengenai proses Haber pada pembuatan amonia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih amonia itu? Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Walaupun amonia memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Sedangkan dalam industri kimia, amonia merupakan senyawa penting karena sangat luas penggunaannya. Berikut ini adalah gambar dari amonia. Gambar ke-1 berbentuk molekul, gambar kedua berbentuk gas, dan gambar ketiga yang sudah diubah menjadi pupuk. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan amonia, yaitu dapat dijadikan sebagai pupuk, bahan kimia, bahan peledak, agen pembersih, farmasi, serat dan plastik, perusahaan kertas, refrigerator, serta pertambangan dan metalurgi. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pembuatan amonia? Proses pembuatan amonia dilakukan melalui reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, yaitu delta H sama dengan negatif 92 kJ. Proses ini mulai diperkenalkan oleh Fritz Haber dari Jerman pada tahun 1913. Proses ini disebut proses Haber-Bosch untuk menghormati Karl Bosch, seorang insinyur yang mengembangkan peralatan pembuatan amonia untuk skala industri. Pada proses ini, amonia dibuat dari gas alam sebagai sumber H2 dan udara sebagai sumber N2. Proses dimulai dengan pembuatan gas sintesis, yaitu campuran gas H2 dan N2 dengan perbandingan 3:1 sesuai yang diinginkan untuk sintesis amonia. Selanjutnya, gas sintesis dimasukkan ke reaktor sintesis amonia untuk direaksikan menjadi amonia. Berikut merupakan skema pembuatan amonia. Ada steam reforming, particle oxidation, shift conversion, gas refining, amonia sintesis, dan molekul amonia. Selanjutnya kita akan membahas apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi proses Haber. Yang pertama, reaktan. Reaktan dari proses Haber adalah gas nitrogen dan gas hidrogen. Oleh karena reaksi Haber merupakan reaksi yang bersifat dapat balik, reaksi Haber mengikuti prinsip Le Chatelier. Dalam prinsip Le Chatelier, apabila reaktan semakin banyak, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Hal ini dapat menyebabkan produk proses Haber yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang kedua adalah produk. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka reaksi akan bergeser menuju arah reaktan. Hal ini dapat menyebabkan produk yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga adalah suhu. Apabila suhu ditingkatkan, maka panas akan meningkat dan menyebabkan reaksi bergeser ke arah reaktan. Hal ini dapat menurunkan produk dari proses Haber. Namun, suhu yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan laju reaksi proses Haber menurun, sehingga suhu ideal diperlukan. Suhu ideal proses Haber adalah 400–450 derajat Celcius. Yang keempat adalah tekanan. Pengaruh tekanan bergantung kepada jumlah koefisien dari reaktan atau produk. Peningkatan tekanan dapat menggeser reaksi menuju ke arah produk dan meningkatkan hasil produksi. Namun, peningkatan tekanan berlebih dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga diperlukan tekanan ideal untuk proses Haber. Tekanan ideal untuk proses Haber adalah sebesar 150–200 atm. Dan yang kelima adalah katalis. Pengaruh amonia pada reaksi dengan katalis, oleh karena suhu terlalu rendah dan tekanan terlalu tinggi dapat mempengaruhi reaksi. Proses Haber memerlukan bantuan berupa katalis. Katalis yang diperlukan dalam proses Haber adalah katalis besi atau Fe. Menggunakan katalis dalam proses Haber berarti bahwa suhu yang lebih rendah dapat digunakan sambil menjaga laju reaksi tetap tinggi. Suhu yang lebih rendah membantu menjaga hasil tetap tinggi. Nah, berikut ini merupakan contoh tabel presentase amonia pada keadaan setimbang untuk berbagai suhu dan tekanan.
Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.